Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pekan 6 atau pekan ke-7 ya, di mapel kimia. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi pekan kemarin. Kalau pekan kemarin itu materinya adalah lambang unsur, maka pekan ini kalian melanjutkan lambang unsur, yaitu rumus kimia ya. Apa bedanya lambang unsur dan rumus kimia? Jadi kalau lambang unsur dia dipakai untuk melambangkan unsur kimia. Jika rumus kimia itu sama saja dengan rumus senyawa ya. Jadi dia akan dipakai untuk melambangkan senyawa. Maka kalian bisa ingat lagi pelajaran yang sebelum bab 2 ini, yaitu bab 1. Apa itu unsur dan apa itu senyawa? Unsur dan senyawa sama-sama zat tunggal. Kalau unsur dia zat tunggal yang dibentuk dari satu unsur saja. Sedangkan senyawa dia gabungan dari 2 atau 3 unsur atau lebih yang memiliki komposisi tertentu secara kimia. Jadi kalau oksigen itu lambang unsurnya adalah O. Ketika dia bertemu dengan karbon, dia berikatan dengan karbon, jadi senyawa karbon dioksida. Apa itu gas karbon dioksida? Gas yang kita buang dalam proses pernapasan. Nah, gas karbon dioksida itu mempunyai rumus kimia CO2 gitu. Jadi CO2 ini adalah senyawa ya, gas karbon dioksida memiliki rumus kimia. Bedanya begitu. Kalau pekan kemarin kalian belajar lambang unsur, menyatakan unsur, kalau hari ini kalian belajar tentang lambang tapi tidak unsur, lambangnya senyawa, yaitu rumus kimia. Karena rumus kimia itu gabungan dari beberapa, atau senyawa itu gabungan dari beberapa unsur ya. Kemudian mungkin ini adalah rumus kimia yang paling terkenal yang harusnya kalian pertama ketahui dan kalian ingat ya sebagai unsur utama untuk kehidupan, yaitu H2O adalah rumus kimia dari air. Ya, bumi ini bisa ditempati oleh manusia. Salah satu faktor penyebab kehidupan atau faktor penentu kehidupan adalah air. Jika tidak punya air, maka kita tidak bisa hidup, begitu ya. Kalau di Mars itu dia tidak ada air, begitu. Maka kalau mau tinggal di Mars harus bisa menciptakan air, atau bagaimana cara menggabungkan antara gas hidrogen dan oksigen sehingga jadi air, gitu ya. Nah, rumus kimia adalah cara menuliskan senyawa kimia. Jadi kalau ada senyawa kimia, misalkan air, maka dituliskan pakai namanya adalah rumus kimia ya. Contohnya rumus kimia dari air adalah H2O. Ya, ini rumus kimia yang harusnya kalian tahu ya sebelum mengetahui mungkin rumus kimia yang lain. H2O, nanti kita belajar ya setelah ini. Ini kok dituliskan dengan H2O bagaimana gitu ya. Kemudian rumus kimia itu tadi kan menyatakan senyawa kimia ya. Nah, senyawa kimia yang dimaksud di sini itu rumus kimia. Senyawa kimia kan terdiri dari unsur kimia ya, ada senyawa air, maka terdiri dari unsur apa saja? Hidrogen dan oksigen. Nah, rumus kimia ini menyatakan jenis zat penyusunnya dan juga jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat tersebut. Bagaimana rumus kimia ini ditemukan? Ya, ini sudah perhitungan para ahli kimia, sehingga beliau mendapatkan, oh ternyata air itu memiliki rumus kimia H2O. Ini diperoleh dari serangkaian percobaan para ahli di zaman dulu, begitu ya, sehingga akhirnya diperoleh bahwa air ini memiliki rumus kimia H2O. Jadi rumus kimia ini menyatakan jenisnya. Maka jenis zat penyusun air apa saja? Hidrogen dan ada oksigen. Nah, selain unsur penyusunnya atau atom penyusunnya, dalam rumus kimia itu kita juga sekali lihat itu bisa mengetahui jumlah zatnya. Gitu ya. Ini Bu Guru ulangi lagi. H dan O merupakan jenis zat penyusun air.
Jadi kalau kalian ditanya apa, kalau kalian sudah tahu rumus kimianya, maka kalian sudah tahu, oh penyusun dari senyawa tersebut itu terdiri dari unsur apa saja, sudah tahu sekalian. Gitu. Nah, selain jenis zat penyusunnya atau jenis unsur penyusunnya, maka pengetahuan selanjutnya ketika kalian melihat rumus kimia adalah tentang angka-angka ini, atau namanya adalah angka indeks. Angka indeks itu menyatakan jumlah zat. Ini 2 ya, 2. Yang ini 2, kemudian ada lagi nih 1. 1 biasanya tidak ditulis ya. Makanya O ini H2O, rumus kimia air itu hanya H2O. Sebenarnya kalau mau lengkap H2O1, tapi satunya ini tidak tertulis ya. Jadi disepakati bahwa jika jumlah unsur itu 1, maka tidak perlu ditulis. 2 dan 1 itu menyatakan jumlah atomnya atau jumlah unsur. Namanya angka indeks. Dituliskan, kalau kalian lihat Word itu ada subscription. Dituliskan di bawah hurufnya. Jadi penulisan lambang unsur itu juga ada aturannya. Penulisan rumus kimia juga ada aturannya. Kalau ini huruf besar artinya dia terdiri dari 2 unsur. Unsur hidrogen, huruf besar, dan unsur oksigen ditulis dengan huruf besar. H2 berarti artinya hidrogen ini jumlahnya ada 2. O tadinya tidak perlu ditulis, tapi Bu Guru untuk memudahkan kalian, Bu Guru tuliskan ini menjadi 1. Sehingga dalam sekali lihat rumus kimia, kita bisa menghitung jumlah atomnya. Hidrogen sebagai salah satu unsur atau atom penyusun air memiliki jumlah 2 atom. Dan oksigen dia memiliki jumlah 1. Dia dituliskan di lebih bawah dibandingkan hurufnya, atau namanya subscripts ya. Kalau kalian di Word itu ada, nulis di Word, diketik itu, dia ada menunya. Gitu ya, sudah jelas. Kemudian, contoh rumus kimia dari senyawa yang sehari-hari kalian temui ya. Yang pertama adalah NaCl. Kalau ini terdiri dari berapa unsur? Coba kalian lihat cara penulisan hurufnya. Kalau ini N, ada A kecil, berarti ini berapa unsur? Ini 1 unsur Na, Cl, C besar, L-nya kecil, berarti ini juga 1 unsur. NaCl adalah rumus kimia dari garam. NaCl ini terdiri dari unsur Na dan unsur Cl ya. Kemudian gula. Apa rumus kimia dari gula? C6H12O6 ya. Kemudian ada H2SO4 adalah rumus kimia dari air aki atau asam sulfat. Selanjutnya kita bedah masing-masing ya dari rumus kimia tersebut, misalkan natrium klorida atau garam. Jenis unsur penyusunnya apa dan jumlahnya berapa. Coba kalian perhatikan rumus kimia dari garam yaitu NaCl. Maka garam ini akan tersusun dari unsur apa saja? Na dan unsur Cl ya. Na-nya jumlahnya berapa? Karena tidak tertuliskan, maka dia jumlahnya adalah 1. Dan satu lagi jenis unsur penyusunnya adalah Cl. Jumlahnya karena tidak dituliskan berarti jumlahnya juga 1. Ya. Kemudian senyawa berikutnya yaitu gula, C6H12O6. Coba kalian tebak jenis unsur penyusunnya apa saja. Ini dituliskan besar-besar, berarti dia terdiri dari 3 unsur ya. Ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, dan ada unsur oksigen. Coba kita perhatikan masing-masing jumlah unsurnya. Untuk unsur karbon itu jumlahnya ada 6. Unsur hidrogen jumlahnya ada 12. Unsur oksigen jumlahnya ada 6. Sudah jelas sampai di sini? Jika kalian merasa belum jelas, jangan ragu untuk video ini di back begitu ya, digeret ke belakang agar kalian lebih memahami.
Gitu. Karena masing-masing orang itu belajar dengan cara dan dengan waktu yang berbeda. Ada 10 menit kemudian sudah paham, ada yang belajar membutuhkan waktu 1 jam dengan materi yang sama, sehingga kalian harusnya bisa bersabar begitu ketika ingin memahami suatu materi gitu ya, suatu ilmu, dan insya Allah tidak ada yang sia-sia ya dengan ilmu yang sudah kalian miliki begitu. Insya Allah jadi ladang pahala. Kemudian dilanjutkan, air aki atau asam sulfat H2SO4. Air aki atau asam sulfat dia memiliki rumus kimia H2SO4. Coba kalian tentukan jenis unsur penyusunnya. Ini dituliskan dengan huruf besar semua, artinya dia masing-masing berbeda. Berbeda unsur. Ada unsur H ditulis dengan huruf besar, ada unsur S, dan ada unsur O. Untuk unsur H berarti jumlahnya berapa? Kalian bisa lihat angka di sebelahnya. Oh, ini jumlahnya 2. S ini berarti berapa? Oh, ini tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sama saja berapa jumlahnya? 1 ya. Kemudian O ini berapa jumlahnya? Ini ada angka di sebelahnya 4, artinya penyusun asam sulfat dengan oksigen sebanyak 4 atomnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya, perbedaan, jadi guru ulangi ya, rumus kimia senyawa itu nanti terbedakan menjadi 2. Ada rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul ini menyatakan susunan sebenarnya dari zat. Kalau air berarti H2O, kalau gula berarti C6H12O6, kalau asam sulfat atau air aki berarti H2SO4, kalau garam berarti NaCl. Itu rumus molekulnya. Jadi susunan sebenarnya dari zat tersebut. Kemudian kalian akan mengenal satu lagi rumus kimia, yaitu namanya adalah rumus empiris. Rumus empiris menyatakan perbandingan. Perbandingan sederhana jumlah atom penyusunnya. Coba contoh garam NaCl, apakah bisa disederhanakan lagi jumlah atom penyusunnya? Tidak bisa, karena ini masing-masing 1 dan 1, sehingga rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya, yaitu NaCl. Kemudian senyawa yang kedua C2H4 atau etena, apakah mempunyai rumus empiris? Coba di angka 2 dan di angka 4 apakah bisa disederhanakan? Bisa. Masing-masing dibagi dengan 2 ya. Sehingga C2 dibagi 2, C1, H4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi rumus empirisnya yaitu CH2. Tidak ditulis, artinya jumlahnya adalah 1. C1H2. Jadi rumus empiris ini rumus yang lebih sederhana dari atom-atomnya. Yang terakhir adalah C6H12O6. Dia memiliki CH2O ya, gitu ya. Atau diulangi lagi, rumus molekul dari gula C6H12O6, rumus empirisnya dibagi berapa? Berarti ini dibagi 6 ya. C1, H2, dan O1. Begitu saja ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pekan depan ya, masih tentang rumus kimia, tapi untuk pekan depan kita akan belajar dengan 2 molekul, gitu ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.